ketika Kueni masih seperti zaman dahulu tahun 2019, 2020, 2021 yang belum berhijab, pakaiannya tampaknya standar Eropa. Samalah seperti artis-artis Indonesia ya, pakaiannya luar biasa modis begitu. Dan apa yang terjadi di TikTok yang dia geluti, penontonnya paling belasan orang, nggak sampai 20 atau 30. Tapi kini setelah Kueni dari Vietnam yang negara komunis itu dia berhijab, apa yang terjadi? Sekali live saja di TikTok sampai ribuan penonton. Ribuan penonton. Padahal waktu itu belum berkenalan dengan Harris Kui. Tambah-tambah sekarang setelah berkenalan dengan Harris Kui dan dipublikasikan, ya lebih dahsyat lagi sampai-sampai mendapatkan penghargaan dari TikTok. Salah satu contoh penghargaannya pernah ditayangkan di channel ini. Nah, apa yang terjadi dengan Anggi? Anggi juga sama. Ketika Anggi itu menjalankan puasa Ramadan di tahun 2024 saat ini, dahsyat ya pemberitaannya. Karena Anggi ini kan agamanya Hindu Dharma Bali yang begitu taat dan sangat fanatik sekali. Tetapi kok mau sih menjalankan puasa begitu? Sampai dia bertanya, puasa itu dari mulai kapan sampai kapan? Oh, kalau sudah maghrib itu sudah boleh makan ya. Walaupun diduga semuanya ini dilakukan atas dasar kepentingan konten karena mayoritas penonton video Anggi adalah Muslim. Wajar jika topiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Katakan subuh dan berakhir di maghrib ketika matahari terbenam. Kan begitu dijelaskan oleh temannya yang dari Bandung itu. Pertanyaan Anggi dan jawaban dari tenannya sangat dibutuhkan bagi orang Islam yang baru belajar berpuasa. Semua netizen jadi paham tentang tata cara berpuasa gara-gara pertanyaan polos dari Anggi. Dia tidak mau membacakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dia hafal doa itu tapi tidak mau melakukannya. Aku kan nggak login katanya. Itu sebagai contoh yang dilakukan Anggi. Anggi itu menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetapi doa-doanya doa-doa ajaran Hindu yang dia yakini. Berbeda tentu dengan Kueni yang dari Vietnam. Walaupun cara berdoanya menelungkupkan tangan, kemudian disimpan di dada, begitu. Sama ajaran Hindu Bali juga seperti itu. Nah, walaupun sama-sama ajarannya seperti Kueni, tapi realisasi di lapangan pada saat bulan puasa tahun 2024 ini berbeda. Nah, kalau Kueni itu menjalankan ajaran Islam, dia baca bismillah, hanya tidak bersahadat saja, tidak login saja. Adapun Anggi dari Bali ini, dia menjalankan puasa seperti umat Islam dari mulai sahur sampai maghrib, tetapi doa-doanya doa-doa agama Hindu. Nah, dua wanita cantik ini ternyata aktingnya luar biasa indah ya. Hanya bedanya kalau Kueni itu bisa monolog. Walaupun sendirian, penonton itu bisa memukau. Makanya ada tim fanatik, penonton fanatik namanya Family Nyamuk. Nah, sedangkan Anggi itu bagusnya dalam bentuk tim karena Bapak Ian sebagai orang tuanya, kemudian ibunya, temennya itu pandai memberikan pertanyaan-pertanyaan dan pandai berakting, dan itu satu paket. Kalau kita tonton di TikTok atau di YouTube ya seperti sinetron, walaupun dia
berbicara misalkan topiknya itu menonton konser di kampus dari Anggi, itu ya seperti film sinetron saja sebagai bahan gambaran. Karena apa? Karena Pak Ian juga artis, kemudian Anggi juga luar biasa. Hanya bedanya mungkin kalau Anggi itu sudah populernya lama, sementara untuk Queenie dari Vietnam itu baru belakangan ini setelah kenal dengan Harris Chloe. Mari kita tonton bagaimana mereka kok bisa jadi populer di Indonesia saat ini ketika mulai berhijab, mulai menjalankan puasa. Kok penontonnya banyak dari umat muslim yang tanda kutip ya, kaum milenial yang beragama Islam. Mari kita saksikan. Oo, kembali no money gian. Oh, Nancy no money. Nancy no money. Semoga ada pagi ya, oke? Lu kayak tahu aja nih tempat sholat gua gitu. Nanti lebaran nah lu ikut. Gua pakai jilbab juga. Iyalah, nanti kan ada kurban. Lu ngantri daging kambing, nanti lu ngantri. Habis itu kita bikin sate. Itulah sosok penampilan dua artis TikTok yang menyedot perhatian netizen Indonesia. Tampaknya sangat seru jika ada adu akting antara Anggi dari Bali, Queenie dari Vietnam. Mengapa bisa seru? Karena mereka berdua ini punya penggemar fanatik yang jumlah penggemarnya tiada terhingga. 270 juta penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sangat antusiasme menyaksikan cerita yang mereka suguhkan di TikTok. Mari kita apresiasi akting alami seorang Anggi berikut ini. Lu harus puasa di sana selama sebulan. Oh, gue ikut puasa gitu. Ikut dong, buka. Udah pernah sahur. gue nyoba. Enggak, mau ya tapi. Kan cuma sampai maghrib. Ya minimal lu seminggu lah. Oh, puasa habis maghrib itu nggak puasa lagi? Enggak, udah makan tuh. Oh, udah makan terus sampai pagi? Ya. Akting Queenie dengan Kinoi yang berbahasa Vietnam. Karena saat itu belum belajar bahasa Indonesia dan belum mengenal hijab. Penggemarnya di TikTok saat itu hanya puluhan orang saja, kok sedikit sekali. Đừng làm màu nữa mày. Aja. Lu makannya jadi malam gitu. Oh. Pagi gak makan sama aja kan. Sama aja sih. Iya, gak terlalu berat kok. Islam juga gak terlalu berat. Orang gua, maksud apa nih? Dia masih agama gue itu gak terlalu berat. Iya, Hindu juga nggak terlalu berat. Kata siapa? Tahu gak ngomong Hindu berat. Terus lu nggak terlalu berat itu maksudnya apa? Gua tahu kok. Nanti lu bakal menemukan kedamaian di sana. Terus gue damai apa? Begitulah kepolosan Anggi dari Bali yang sangat digemari netizen lintas agama. Terutama kaum milenial muslim dari Sabang hingga Merauke. Bahkan dari Malaysia dan Singapura banyak mengisi ruang komentar. Umat Islam banyak sekali fanatik menonton video Anggi saat ritual agama Hindu di Bali. Namun disayangkan bahasa lugas yang kebablasan sering terlontar, seperti kata anjing yang sebagian umat muslim sangat tabu mengucapkannya. Akting monolog Queenie dalam bahasa Indonesia sering memukau netizen di TikTok. Padahal kata-kata bahasa Indonesianya belum fasih. Tapi karena demikian itu dianggap lucu oleh famili nyamuk sebuta untuk simpatisan Queenie dari Indonesia. Còn suami tadi Norway lah, lốt lah. Hukum aku hukum. Begitulah keunikan Queenie saat monolog dalam bahasa Indonesia. Dia mampu menghibur netizen dengan cara seperti itu. Tapi bagi Anggi dari Bali, aktingnya kolektif. Ayah dan ibunya sering jadi penunjang. Selain teman cowoknya yang dari Bandung, akting Anggi perlu partner dalam berdialog di TikTok. Beda dengan Queenie walau belum pasti berbahasa. Mari kita apresiasi kerja kolektif Anggi dalam konten nonton konser. Tapi masuk ke dalam gak, Pak? Apa masuk? Masa nonton konser pertama kali? Lama ya namanya.
cucu. Kamu diantar sama bapak guys. Biar nggak banyak nih mobil, naik motor. Biar helmnya hilang, biar nggak helmnya hilang. Korban helm hilang. Ini sama Ulan. Ibu kayak ikut, Bu. Aduh, nanti bapak ngapain? Sama kelihatan banget. Kelihatan, Cok. Kelihatan, Cok. Berada asih pala Bu. Begitulah keluarga Anggi di Bali yang kompak dan digemari netizen. Mari kita bandingkan dengan perilaku Queenie berikut ini. Có bồ ai cũng được. Không phải con không phải này anh nào mà đẹp trai hơn xíu á là lại con. Merupakan orang yang taat beragama, beginilah cara beribadatnya begitu khusyuk. Vietnam adalah salah satu negara beragama di dunia menurut statistik resmi dari pemerintah. Pada tahun 2019, terdapat 13.162.879 jumlah penduduk yang beragama 96.208.984 jiwa. Agama dianut Koyani bisa dilihat dari cara beribadahnya, seperti tadi. Apakah identik dengan cara berpakaian dan juga kartisannya? Tapi jangan tercengang melihat TikTok Koyani di tahun 2019. Tahun 2020, tahun 2022, kartisannya di Vietnam cukup glamor. Hal ini, sepertinya, tidak sejalan dengan yang Haris Kui katakan, penontonnya saat itu, hanya puluhan penonton saja, padahal penampilannya glamor, seperti kita kupas di akhir video ini. Apa benar yang dikatakan Haris Kui video dan penampilan pakaian modern gaya Eropa se-eksekutif ini, hanya ditonton puluhan penggemar di Vietnam saat itu? Admin sangat percaya pada pernyataan Haris Kui. Mengapa? Video dan pakaian yang ditampilkan Queenie tahun 2019, tahun 2020, 2021, tahun 2022, dan awal tahun 2023 begitu luar biasa, sekelas dengan pakaian artis papan atas di Indonesia. Mari kita kupas sebagian kecil saja di video ini. Tampaknya pembawaan lagu-lagu Vietnam yang syahdu. Pengambilan gambar video dan editingnya sudah ditangani orang-orang profesional di negara tersebut. Mengapa tidak sepopuler saat ini? Tampaknya di negara Vietnam Queenie itu kalah bersaing. Bahkan dibanding Kinoi saja, kartisannya masih ketinggalan. Mari kita bandingkan dengan penampilan Queenie akhir tahun 2023 dewasa ini, dengan pakaian sederhana, namun setiap tampil di TikTok selalu berhijab sejak bertemu dengan Sanun, tapi saat itu jauh di bawah Kinoi, karena belum berjumpa dengan Haris Kui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Topik kali ini adalah budaya Indonesia di mata masyarakat milenial. Anggi itu asli penduduk Bali yang taat menjalankan agamanya. Begitu juga dengan Queenie, walaupun berada di negara komunis, tapi Queenie itu benar-benar menjalankan keyakinannya menurut yang dia ketahui. Kalau Anggi itu berada di lingkungan Hindu Dharma Bali, apa yang dilakukan oleh Anggi, cara beribadatnya tentu beda dengan Hindu yang ada di India. Begitu juga dengan Queenie di Vietnam itu menjalankan peribadatannya seperti tampak di gambar belakang ini. Dia dengan cara menelungkupkan dua belah tangan, kemudian matanya meremlek sambil mengucapkan mantra-mantra. Itulah cara beribadatnya Queenie pada saat itu sebelum mengenal ajaran agama Islam. Baik Anggi maupun Queenie itu menjalankan ibadah puasa untuk tahun 2024 ini. Ada apa? Apakah mereka login? Tentu jawabnya tidak. Ini karena pergaulan. Yang paling lucunya lagi, Queenie itu
menjalankan puasanya, tidak melakukan sholat, tidak melakukan syahadat, tentu ritual-ritual Islamnya tidak dilakukan, hanya tidak makan dan tidak minum. Sementara untuk Anggi juga sama, ketika dia itu tajil maghrib, ketika disuruh berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu. Oh enggak, itu bukan doaku, katanya. Aku kan belum login. Berarti memang dia menjalankan puasanya itu berbeda dengan puasa secara Islam total. Kalau di dalam Islam itu kan puasa dari mulai fajar sampai kepada terbenamnya matahari, itu dilakukan oleh kedua orang yang tadi, baik Weni dari Vietnam maupun Anggi dari Bali. Cara menjalankan puasanya persis seperti yang Islam ajarkan. Adapun doa-doa yang Anggi lakukan, ya doa yang Anggi yakini sejak kecil, yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, untuk Weni berbeda. Dia sudah belajar baca Al-Fatihah, kemudian dia juga membaca doa-doa yang dia kuasai walaupun belum login, belum syahadat, dan belum sholat. Untuk simpatisanku Eni dari Indonesia, Dia karena suami tapi Norway lah, lok lah. Hukum aku hukum. Begitulah keunikan Queenie saat monolog dalam bahasa Indonesia. Dia mampu menghibur netizen dengan cara seperti itu. Tapi bagi Anggi dari Bali, aktingnya kolektif. Ayah dan ibunya sering jati penunjang. Selain teman cowoknya yang dari Bandung, akting Anggi perlu partner dalam berdialog di TikTok. Beda dengan Queenie walau belum pasti berbahasa. Mari kita apresiasi kerja kolektif Anggi dalam konten nonton konser. Aduh. Tapi masuk ke dalam nggak, Pak? Bapak nggak masuk. Masa nonton konser pertama kali? Apa ya namanya? Lucu. Kamu jangan sama bapak guys, biar nggak banyak nih mobil, naik motor. Biar nggak helmnya hilang, korban helm hilang. Ini sama Ulan. Ibu kayak ikut, Bu. Aduh, nanti bapak ngapain? Sama kelihatan banget. Kelihatan, Cok. Kelihatan, Cok. Berada asih pala bu. Begitulah keluarga Anggi di Bali yang kompak dan digemari netizen. Mari kita bandingkan dengan perilaku Queenie berikut ini. Con có bồ ai cũng được. Không phải con phải này anh nào mà đẹp trai hơn xíu á, Kau lại con. merupakan orang yang taat beragama, beginilah cara beribadatnya begitu khusyuk. Vietnam adalah salah satu negara beragama di dunia menurut statistik resmi dari pemerintah. Pada tahun 2019, terdapat 13.162.879 jumlah penduduk yang beragama 96.208.984 jiwa. Agama dianut Queenie bisa dilihat dari cara beribadahnya, seperti tadi. Apakah identik dengan cara berpakaian dan juga keartisannya? Tapi jangan tercengang melihat TikTok Queenie di tahun 2019, tahun 2020, tahun 2022, keartisannya di Vietnam cukup glamor. Hal ini, sepertinya, tidak sejalan dengan yang Haris Kui katakan, penontonnya saat itu, hanya puluhan penonton saja, padahal penampilannya glamor, seperti kita kupas di akhir video ini. Apa benar yang dikatakan Haris Kui video dan penampilan pakaian modern gaya Eropa se-eksekutif ini, hanya ditonton puluhan penggemar di Vietnam saat itu? Admin sangat percaya pada pernyataan Haris Kui. Mengapa? Video dan pakaian yang ditampilkan Queenie tahun 2019, tahun 2020, 2021, tahun 2022, dan awal tahun 2023 begitu luar biasa, sekelas dengan pakaian artis papan atas di Indonesia.
Mari kita kupas sebagian kecil saja di video ini. Tampaknya pembawaan lagu-lagu Vietnam yang syahdu. Pengambilan gambar video dan editingnya sudah ditangani orang-orang profesional di negara tersebut. Mengapa tidak sepopuler saat ini? Tampaknya di negara Vietnam Quen itu kalah bersaing. Bahkan dibanding Kinoi saja, kartisannya masih ketinggalan. Ketika Queenie masih seperti zaman dahulu tahun 2019, 2020, 2021 yang belum berhijab, pakaiannya tampaknya standar Eropa. Samalah seperti artis-artis Indonesia ya, pakaiannya luar biasa modis begitu. Dan apa yang terjadi di TikTok yang dia geluti, penontonnya paling belasan orang, nggak sampai 20 atau 30. Tapi kini setelah Queenie dari Vietnam yang negara komunis itu dia berhijab, apa yang terjadi? Sekali live saja di TikTok sampai ribuan Muslim. penonton. Tetapi bisa merenggut netizen Muslim Indonesia. Mengapa? Mari kita apresiasi akting Anggi dalam berbagai kuplikannya. Maksudnya kan banyak gitu gadis baru ya kan. Agak terang tuh gimana sana? Bonjreng gitu. Apa cok? Dan di antara semua itu lu kayak yang paling cantik goblok di sini. Ada right. Kenapa ya gue kayak belum lihat sosok yang bisa ngimbangin lu lah gitu minimal. Bilang gue cantik cepet. Bilang gue cantik. Sekarang juga. Gue pengen dengar. Terus sekarang apa nih? Panggilnya apa nih? Terserah lu. Kita udah pacaran nggak? Enggak, aku belum pernah. Najis. Panggilannya harus yang imut gitu ya. Panggilannya harus yang imut, lucu-lucu, gemas gitu. Lu manggil gua Buhuk. Lu manggil gua Buhuk, gua manggil lu Pipuk. Nanti di depan kasir kita gitu ya. Ini Pipuk mau beli apa? Ya, oke, deal. Ya, terus? Deal. Ya, oke terus ya. Terus ada aturannya tapi Apa? kalau lu jadi pacar gue, aturan pertamanya itu gue gak boleh salah. Aturan kedua kalau gue salah, balik lagi ke aturan pertama. Anjing egois banget Oke, goblok. lu kak, aku takut login. Pasti kalau dengerin ini login lagi ya. Udah, segitu doang. Gimana? Enak pakai ininya. Ini lu beli di mana? Enggak, itu emang adem, Cok. Suaranya emang adem. Enggak, ini aja bagus nih, Itu bagus. nyaman kan terdengar di suara di telinga lu? Gimana ya? Gue harus jawab. Nyaman kan? Ya bagus. Dibanding lagu bagusan mana? Ayat suci loh ini. Nggak usah mancing-mancing dulu lah. Mancing, usah mancing-mancing. Bukan headsetnya. Masih Lu pernah dengar orang ngaji nggak? enggak, kalau yang Allahumma lakasuntu, nah itu Itu gue tahu. doa, Oh tolong. iya, itu doa, nggak tahu, nggak pernah, kenapa. Belum pernah sama sekali. Ayat kursi tahu gua. Mana? Yang isi syaiton tuh kan? Goblok. Itu doa sama. Oh doa. Tapi itu ada sih di apa? Emang ngaji nggak doa? Yang ngaji itu kayak lu baca ayat suci Al-Quran. Itu ngaji. Ayat suci Al-Quran tuh emang bukan doa. Nih, Apa ya? cuman Islam KTP ini kayak gini nih. Jadi ngajarin gua tolol. Iya kan? Iya. Kenapa nggak tahu? Iya, Tadi katanya apa ngaji itu bukan doa. Terus Ya, maksud- ngaji itu baca apa komat kami doang kan Itu enggak? baca ayat suci itu ya Ayat suci itu bukan doa. Ya gua kan mendefinisikannya lu itu berdoa itu kan meminta gitu, minta pertolongan. Nah itu beda sama Oh ngaji. beda. Padahal gua Jas kelas Anggi jago masak, cok gak percaya gue ya. cuman karena aku sendiri di kos, kalau misalnya masak cuma buat sendiri tuh pas nggak habisnya itu mubazir. Jadinya aku nggak pernah masak gitu. Oke cok. Oke next lah gua tantangin lu. Gue penasaran sih pengen ngerasain mahot banget anjir. Wih, sama aja sih. Iya, gak terlalu berat kok. Islam itu gak terlalu berat. Orang gua
Weh, maksud apa nih? Dia masih agama gue itu gak terlalu berat. Iya, Hindu juga nggak terlalu berat. Masa enggak gue gak ngomong Hindu berat. Terus lu nggak terlalu berat itu maksudnya apa? Sama aja sih. Iya, gak terlalu berat kok. Islam juga gak terlalu berat. Orang gua, weh, maksud apa nih? Dia masih agama gue itu gak terlalu berat. Iya, Hindu juga nggak terlalu berat. Masa enggak gue gak ngomong Hindu berat. Terus lu nggak terlalu berat itu maksudnya apa? Gak terlalu berat kok. Oh, puasa habis maghrib itu nggak puasa lagi? Enggak, udah makan tuh. Oh, udah makan terus sampai pagi. Ya sampai jam 4 lah. Habis itu puasa lagi sampai jam 6. Ya gitu sebenarnya siklusnya kayak dipindahin aja. Lu makannya jadi malam gitu. Oh, puasa habis maghrib itu nggak puasa lagi? Enggak, udah makan tuh. Oh, udah makan terus sampai pagi. Ya sampai jam 4 lah. Habis itu puasa lagi sampai jam 6. Ya gitu sebenarnya siklusnya kayak dipindahin aja. Lu Banyak lah yang kangen sama bapak. Guys, aku udah selesai mandi, udah baru selesai make up. Lu sekarang lebaran lagi. Lebaran? Ya hari raya lagi. Iya, masih sama pacarannya, cuman ya namanya aja yang beda. Sebenarnya emang sama. Emang lu gak capek? Mending, Udah, lu gini aja. mending lu join agama gue aja. Iya, oh ya. Kan agama gue cuma setahun sekali. Udah lah, cowok. Di sana juga kan banyak rempetannya. Ada. Ada Setahun sekali. Idul Fitri. Tapi itu cuma beda. Gue gak kuat puasa sebulan. Lu tuh puasa tuh dari jam 6 sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Kalau lu sehari semalam aja. Lu puasa sehari semalam. Udah lah. Ya kan? Gue masih kuat iman, cok. Yang paling enak damai itu udah pasti. Guys, aku udah selesai. Di baju. Itu kan dari awalnya ngonten tuh kan karena kita berdua berantem, terus di videoin, nggak sengaja sih namanya. Tapi kan Ini maunya sengaja apa nggak sengaja? Biar jadi konten yang sengaja tapi secara tidak sengaja. Oh. Gimana ya? Anjing bingung. buat anjing-anjing yang ngerti, tolong komen di bawah ya. Nggak, jadi sebenarnya itu ya langsung dikontenin gitu aja ya. Berantem dulu awalnya. Berantem gara-gara ada kos. Ya itulah. Ya itulah ada. Lu kalau nangis gimana versinya? Ya nggak tahu lah, kalau nangis mah nangis aja, nggak bisa ditiruin. Lah,